Yang jelas jangan terlalu banyak air udah masuk pupuk tumbuhan ini. Ini nggak ada semeter, Kang. Nah, berapa tuh Om? Berarti 3, 80. 80 cm ya. 80 cm udah stop. Kenapa? Kadang ngepet juga ke stress air nggak Om? itu sering aja. Kita gini teman-teman, kita nggak siram. Nggak siram dalam arti disetresin, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi Om Rodi. Ya. Yogi Bapak Official nih di liputan selanjutnya nih Om Rodi nih. Ya. Nah, Om Rodi, di samping Om Rodi nih ada pohon apa nih Om Rodi? Ini pohon anggur tamaki atau nemas, neo muskat. Ya. Nah, itu ada dua nama itu yang masuk ke sini. Ada yang bilang ini sebetulnya nemas. Nah, ada yang awalnya masuk tamaki tapi katanya nemas ya, tapi intinya antara dua itulah. Nemas tamaki ya. Nah, kira kita terima aja apa adanya dulu, nanti kalau emang udah resmi nemas ya kita bisa aja ganti nemas. Ya. Tapi kemarin kita masih kasih nama tamaki gitu teman-teman. Dan tamaki ini alhamdulillah nih dari usia tanam awal April kan. Nah, awal April tanam ya. April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan, mau 4 bulan. 4 bulan ini dari lihat fisiknya teman-teman, ini udah siap, insya Allah udah siap masuk pupuk tumbuhan pertama. Ini udah dibatasin Om kayak yang tadi ya? Sudah, sudah. Cuman ini tumbuh lagi nih, yang udah kita bersihin tumbuh lagi, nanti kita rapikan lagi. Ya. Nih ini bahkan nih teman-temannya kayak saking gejahnya tamaki ya, tuh bunga-bunganya udah pada keluaran nih. Nah, ini nanti kita rapikan, buangin dulu nih, tuh bunga-bunganya. Berarti sekarang kita mau apa nih Om? Kita aplikasi ya. Aplikasi pupuk tumbuhan pertama berarti ya? Yang pertama. Pertama di tamaki atau nemas. Nah, oke Om Rodi. Gimana nih Om? Racikannya. Ini kita mau kasih pupuk ya. Si tamaki dengan dosis 4 gram pupuk MKP plus SOP per liter air. Berarti kurang lebih ininya 2 MKP-nya ini MKP teman-teman. MKP Pak Tani 2 gram, ini 2 gram. Karena ini kan tumbuhan pertama ya. Pohon baru umur 4 bulanan, jadi kita pakai dosis rendahnya dulu 4 gram per liter air. Oke. Nanti banyaknya itu kan kapasitas pot itu 150 liter. Itu kita butuh air sekitar 7-8 liter Kang. Jadi 4 kali 8 ya, kita bikin 8 berapa? Per 8? 4 kali 8 32 ya. Berarti 16 gram 16 gram. Nah kebetulan kita timbangannya lagi rusak teman-teman. Jadi kita mau pakai piling ya. Tapi teman-teman kalau punya timbangannya masih aktif di gram, harus di gram lebih enak biar enggak overdosis. Tapi pengalaman kita ini beres lah ya. Ini kurang lebih ini 15-16 gram. Mudah-mudahan nggak salah ya teman-teman. Nah, nih nggak muncul peres. Ya, oke. Nah ditambah ininya semumatnya 1 sendok juga. Ya, ini kebetulan timbangan kita lagi error. Kita sekarang kasih air 8 liter. Ya. Ini Kang. Ya. Ini segayung ini teman-teman. Ini 1 liter. Kurang lebih ya. Liter ya Kang ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduk. Biar asam umatnya lebih pecah, lebih larut gitu. Kadang kalau cuma ngaduknya ngasal
itu ada masing gumpal bagian asam umat. Oke, kayaknya udah cukup. Yuk kita aplikasi langsung. Ayo, ini Kang. Ya. Om. Oh iya. Maaf Om, Om. Nah, Oh, ini iya, tadi iya. kelupaan nih. Oh iya, ada apa Manuhara ini? nih. Oh, manuhara. Pupuk mikronya nih Om. Kita tutup dulu teman-teman. Nah, boleh Biar boleh. nggak tumpah. Ya. Biasakan safety dulu. Nah, betul. Udah kita ikat. Kita amanin juga teman-teman ya, kalau naruh pupuk harus kondisi rapat. Itu penting juga. Nah, Jangan sampai kondisi terbuka nanti dia kena angin atau basah, takutnya nggak berfungsi dengan semestinya pupuk itu, atau bisa jadi bahkan meracuni. Rapat. Ini pun kita udah begini, biasa kita masukin ke plastik, atau perlu kita pakai begini teman-teman, pindahkan toples yang rapat ya. Itu penting juga. Nah ini teman-teman, ini ada manuhara nih. Nah, ini kita ambil pupuk mikronya dari sini. Manuhara ya. Manuhara, ini kandungannya nih ada ini dominan kalsium. Ini ada ZN, ada kadar air, ada CaCO. Jadi ini kalsium nih. CaCO3 kalsium, dan ini ada magnesium ya. 0,95. Nah, ini boron. Jadi dari sini kita ambil magnesium. Bahkan teman-teman kok yang lain ada pakai magnesium sulfat. Nah, kita udah dapat dari sini. Ya. Ada boron, ini ada juga. Atau teman-teman pakai pupuk yang kuning itu, yang terkenal dengan plus boron. Itu juga bisa pengganti manuhara ya. Kalau udah punya manuhara, nggak usah pakai itu lagi. Kalau udah pakai itu, nggak usah pakai ini lagi. Itu bisa. Cuman ini kita nggak dicampur di sini teman-teman makanya. Kita bisakan mungkin nanti 3 hari ke depan baru. Itu dosisnya berapa? Biasanya ini kita 1 sendok muncung 5 liter air. Kalau 8 liter berarti 1,5 sendok lah. Bukan. Ya. Lanjut. Oke, langsung aja kita aplikasikan Om Rodi. Oke, Om Rodi. Keker ya teman-temannya nih, pohonnya tuh alhamdulillah. Untuk jarak nih teman-teman ya, sebelum saya aplikasi, kurang lebih ini ada 10-15 cm lah. Nah, ini ada yang hampir 20 cm. Ini kurang lebih 40 cm. Kita belokin. Ini ke sini kurang lebih 120 cm. Ya. Ada 10 tersier. Oke. Nah, ini Kang, ini tinggi sini ya. Ini nggak ada semeter, Kang. Nah, berapa tuh Om? Berarti 80 cm ya. 80 cm udah stop. Kenapa? Kadang ngepet juga ke dari awal ini varian Tamaki ini atau Nemas ini. Dia punya ruas pendek-pendek. Kayak Jupiter. Jadi kita nggak perlu tinggi-tinggi. Karena di ini pun udah cukup banyak ruas, banyak bat gitu kan. Beda sama Gospi ya, dia lebih panjang, lebih vigor gitu. Ran juga panjang lagi. Ini untuk ini hampir kayak Jupiter, hampir kayak Peles. Ruas-ruasnya biarpun subur dia nggak terlalu panjang kayak yang lain gitu. Jadi kita main pendek sekitar 80. Diratakan teman-teman ya. Setelah 3 hari atau 4 hari baru kita pakai pupuk karate boronnya atau manuharanya. Dengan dosis kalau 8 liter 1,5 sendok. Ya. Lalu kapan lagi nyiram Om? Misalkan ya kita misalkan nih kita di musim kemarau ini 2 hari 3 hari masih termasuk lembab, mungkin kita bisa cek gini ya. Lembab ya berarti kita siram lagi pas kasih pupuk manuhara itu. Ya kan? Yang jelas jangan terlalu banyak air udah masuk pupuk tumbuhan ini. Stres air nggak Om? Itu sering tanya. Kita gini teman-teman, setelah pupuk keempat nih, kalau kita sesuai planning mau sampai pupuk yang kelima nih, kita setelah pupuk 4 kita nggak siram. Nggak siram dalam arti disetresin, bukan Bon. Biasa kan kalau yang disebut stres air itu pohon ini dibikin stres. Airnya benar-benar nggak disiram sampai agak-agak sedikit layu nih daun. Itu biasanya ya yang saya pahami. Tapi kalau dibilang pengurangan air ya kita pengurangan air. Tapi karena ini di pot dan musim kemarau, kalau selama nunggu pupuk kelima itu kurang lebih 1 minggu tuh ini sangat-sangat kering teman-teman, kita tetap siram sedikit sesuai kebutuhan aja. Jangan sampai pohon jadi stres gitu. Tapi jangan juga kebanyakan air. Jadi kita tahan air tuh lebih dijaga lagi.
Intinya tetap mengkondisikan media tanam lembab, Om. Lembab, betul. Nah, nanti biasanya nyampe hari pembukaan kelima itu biasanya tanah lebih kering, agak kering gitu ya. Biarpun bawahnya masih lembab. Biasanya kita sebelum pakai itu kita basahin dulu. Siram juga nggak usah terlalu berlebih juga. Yang penting basah. Besok kita kasih pupuk sama pangkas. Atau besok kita pangkas, lusanya boleh pupuk. Intinya sebelum, 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah, atau di hari yang sama pangkas sama pupuk terakhir itu kan ya, masih toleransi kita biasanya gitu, sesuai kesempatan waktu kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang menanyakan lagi ini apa ya, nggak usah ditanya lagi ke Om Rodi deh, videonya udah ada teman-teman. Nah, teman-teman tinggal nonton aja nih kalau penasaran ini apa dan fungsinya apa. Nah, bisa tonton di thumbnail yang ini teman-teman. Nah, gini juga nih, biar nggak salah paham teman-teman. Kita kan pakai 8 liter. Teman-teman jangan salah paham juga. Kita udah mender ini untuk kategori ini planter bag 150 teman-teman. 150 yang ditekuk ya. Nih, jadi kalau teman-teman punya pot mungkin cuman 40 liter di pot-pot itu, ya nggak usah 8 liter. Cukup 4 liter gini tuh kan. Kalau di 300 liter, teman-teman harus tambahin lagi, mungkin bisa di 15 liter. Tinggal dikalikan 15 kali 4 gram tadi pupuk itu. Itu sering ditanyakan seperti itu, teman-teman kayak mungkin kurang paham ya, makanya dia bertanya biar nggak salah langkah ya, bagus ya mau bertanya gitu kan. Tuh, cuma kini kita jelaskan juga, jangan sampai buang mubazir lah. Kita mau nyiram misalkan 30 liter potnya kecil, lalu kita bikin 8 liter ininya kebanyakan, sayang. Tuh, biarpun nggak bikin overdosis karena dia ngalir tapi kan kebuang. Ya. Sambil kita rapikan teman-teman ya. Ini yang ini tunas muda ini ya. Oh benar. Kita rapikan nih. Nah, kita buang. Itu bunga nih, kita buang. Jangan-jangan sayang ya. Tadinya teman-teman, Om saya bibitnya udah keluar bunga, gimana nih? Ya kalau saya jawab, kalau saya buang dulu Pak. Kalau Bapak mau pilih terserah gitu. Tapi kalau nanya ke saya gimana bagusnya, buang dulu. Biar fokus kalau mau. Mudah-mudahan nanti pemangkasan, pembuahan lebih banyak. Sekali kita planning antara 4 sampai 5 kali, maksimal 5 kali. Ini standar pot ya. Jangan lebih 5 kali kalau menurut saya ya. Standar apalagi varian Tamaki sangat genja. Maksimal 5 kali, tapi bisa aja di 4 kalau kondisinya kayaknya bat-batnya udah mulai memutih ya. Ada kayak kapas-kapas kayak mau pecah, bisa aja di 4 kita bareng pemangkasan. Nggak nyampe tunggu ke 5. Nah, di sana juga ada gospi yang kita pangkas di pemupukan ketiga. Karena sepertinya udah mulai hampir pecah. Pangkas di pembuat gede, alhamdulillah lumayan banyak juga buahnya. Kalau pot di bawah ini Om, ukurannya Om, ya di bawah, katakanlah di bawah 100 deh Om. Ya 70 ya, ya 50. Nah, maksimal tersier tuh kira-kira berapa menurut Om Rodi Om? Menurut kita ya, ini menurut kita nih kembali, bukan ngajarin harus seperti itu. Ini yang segini kita pakai 10. 100 kita pakai segini masih kuat. 8-10, 100 liter ya. Ya kalau di bawah itu 70 apa 50, saran saya ya 6-8 lah. Cukup lah. Begini teman-teman, jangan kita fokus ngejar sekunder panjang, tersier banyak dengan asumsi pasti buahnya banyak. Belum tentu, bisa jadi malah loyo nanti. Mendingan sehatkan pohon, tersier secukupnya aja. Insya Allah kalau sehat pohon, subur, maksimal nanti satu tersier ini pun bisa dapat 4-6 dompol. Gitu. Kalau kali 5 aja udah 6, kali 5 udah 30 ya. Kalau di pot kecil kan udah cukup banyak gitu. Jadi gak usah khawatir. Mendingan dibatasin ininya yang untuk perpanjang biar keker. Tersier nanti insya Allah buah bunga banyak. Asal penanganan perawatan bener. Nah, itu dia. Jadi untuk di bawah 100 liter saran kita 6-8 tersier udah cukup. Dan sininya ini paling nggak semeter lah Kang. Oh, meter, panjang. Maksimal 125. Sekunder berarti ya? Sekunder. Tapi itu tadi tersiernya jangan banyak-banyak. Kalau 100 liter kita sarankan 8-10 udah cukup. Kita juga ini 100-10. Tapi kalau di bawah itu ya 6-8 tersier. Mending tersier
mending tersier dikit tapi buahnya banyak sih Om. Nah, gitu maksud kita. Daripada walaupun pot gede gitu teman, tapi tersier banyak tapi buahnya ya. Nah, jarang-jarang. Hmm. Karena pengaruh ya, makin banyak, makin tinggi panjang batang, berarti kan alirannya dia makin lama. Ya, betul. Nah, untuk nyuplai ke nutrisi paling ujung misalkan sini, makin banyak juga nutrisi, misalkan ada 10 kilo nutrisi dibagi 20 tersier. Itu akan beda dengan dibagi dengan 10 tersier. Ya. Asupan nutrisinya. Itu Ya dia. kurang lebih hitung-hitungannya seperti itu. Enak teman-teman kalau Om Rodi yang ngejelasin tuh kayaknya langsung mau dipraktekin gitu teman-teman. Langsung Gini, masuk teman-teman. gitu. Saya ngomong di sini apa adanya yang kita lakukan. Kalau ada yang belum tersampaikan karena keterbatasan waktu. Iya. Kita kan paling butuh video ini berapa menit kan, Ya, Kang? di bawah 20 Jadi menit lah. kalau semua kita ceritakan kadang nggak cukup. Ya sedikit kurang lebihnya mungkin bisa teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau gimana ya. Atau di kesempatan lain kita bikin video lanjutannya. Iya, Gitu, Kang. itu dia. Ya mohon maaf juga barangkali kata-kata saya kurang jelas atau kurang gimana ya. Itulah kemampuan kita saja. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Jadi intinya silakan cerna baik-baik. Intinya jangan sampai gagal paham, jangan sampai overdosis pohonnya. Ya. Semoga teman-teman Hobi Papa Official pada pinter-pinter kok, pada paham-paham lah semua gitu. Jadi pada paham dan nontonnya sampai selesai gitu. Jangan lupa apa-apa juga bismillah dulu teman. Nah, minta betul. Puasa. Itu Bismillah. dia. Mau mupuk, mau mangkas bismillah dulu. Insya Allah hasilnya. Teman-teman yang beragama muslim jangan lupa gitu pesan dari Om. Ini daun-daun nih. Kita makan segitu taruh teman-teman. Nih. Kelihatan sepele tapi insya Allah dia ada manfaatnya nanti. Ya. Entah berapa waktu ke depan ya. Jadi apa Om? Itu pupuk organik. Nah, nanti yang dimakan oleh akar ini sendiri. Ya, jadi kompos organik teman-teman ya. Media ini pun biarpun kita pakai pupuk ini ya tadi sintetis, insya Allah nggak terlalu cepat rusak gitu. Memperlambat ini. Ya. Dan kita juga pakai pupuk sintetisnya juga nggak terlalu berlebih ya teman-teman. Ada kalanya kita juga pakai organik teman-teman, cucian beras, rumput ini, air lindi juga untuk masa pertumbuhan kita pakai. Untuk masa pertumbuhan pakai, biarpun nggak selalu mesti ya seadanya kita pakai. Nah nanti ini berjalan waktu ya teman-teman ya, sempat dipantau penyiraman, dipantau hama-hama. Kalau tiba-tiba ada gejala jamur, buru-buru semprot. Kalau jamur pakai fungisida, banyak mereknya. Untuk insek, kutu-kutu biasa nih di sini suka hitam-hitam kecil ya, itu bahaya juga itu kalau kelewatan ya. Dalam arti kita nggak terantisipasi segera itu merusak daun. Nanti fotosintesisnya berkurang, pertumbuhannya berkurang. Itu juga jamur ya. Segera semprot, segera lakukan penanganan. Terus kalau ada tunas-tunas tumbuh lagi kita batasi. Cuma gitu tadi jangan terlalu dibersihkan teman-teman ya. Tetap ditahan, tarik ulur aja. Nah, nanti minggu depan nih kita akan kurangin ini Kang, mungkin Kang. Seruas ya. Dikit lah. Untuk biar ditekan nih. Panjangnya ini makin pendek, jadi nutrisi itu naik ke sini. Pas pangkas kita nggak terlalu buang banyak. Jadi maksudnya asumsinya nutrisi itu jangan dibuang banyak-banyak ketika pemangkasan. Misalkan kita pelihara tinggi Kang ya. Nasi nutrisi ya benar. Kalau kita pangkas segini, ini kan di sini ada nutrisi yang dibuang. Banyak kan. Nah, kita dengan siasati perlahan sedikit-sedikit turunin. Dari pas pangkas pun kadang-kala kita cuma buang satu ruas teman-teman. Pas pangkas pembuahan. Tapi yang penting itu tunas air dibersihkan kalau pas pemangkasan itu. Itu dia. Ada lagi mungkin Om Rodi yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Paling satu tip aja nih, pengalaman kita kemarin dulu yang kita udah ini Kang, di Tabulampot itu ya Gospi, bahkan kita pangkas ya. Dulu kita liputan kayak gini nih, pupuk pertama. Itu pas pemupukan ketiga kita pangkas, karena itu tadi kondisi dia ya, batnya udah mulai gemuk banget, kita pangkas dan alhamdulillah dapat 20 dombol di Tabulampot. Nah, pas mekar, pas brokoli itu Qadarullah Allah kemarin tiba-tiba ada hujan, kurang lebih 3 hari ya, berturut-turut, dan terakhir itu hujannya sangat lebat, lama, akhirnya gagal. Ya maksud saya untuk antisipasi ketika brokoli menjelang mekar terutama itu, kalau bisa nih teman-teman, ada siapkan plastik untuk naungan sesaat.
Misalkan kayak gini nih, kita siapkan mungkin plastik semeter kali 1,5 meter, kotak lah gitu, atau apalah. Jadi kita pas brokoli itu sampai dia berberkat untuk penutup, barangkali tiba-tiba hujan lebat lagi, rontok lagi, gitu. Kalau papa sih pakai ini om, ke payung. Boleh payung atau kain apa, tetap jangan nutupin mataharinya ya. Kalau kita tutup segar di sini kan pagi dari sana matahari masih tetap kena, sore juga kena. Itu intinya pas brokoli sampai mekar kan, itu lebih rawan soalnya. Nah itu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya, karena ini juga udah mau maghrib nih kan. Siap Om Rodi. Dari tadi teman-teman dari liputan pertama, kalau teman-teman saksikan dari tayangan yang video yang pertama, semoga terjawab ya teman-teman ya, kenapa Om Rodi kelihatannya menanam cuma di planter bag doang, padahal enggak. Itu Om Rodi juga kelihatan nih dari sini teman-teman. Ini Papa liatin lagi nih keseluruhan nih yang di grounding nih. Tuh, jangan ditanya lagi ya. Nah, ini udah ada nih gambarnya nih yang di grounding. Sini ada sekitar mungkin 35 Kang ya. Varian. 35 varian Om. Nah, ini kurang lebih progres deh dari kebun Om Rodi yang terakhir liput. Ada para-para, ada tabu lampot, ada tralis Y. Nah, ini komplit. Tralis. Nah, tralis ini di tambu lampot melingkar. Ini tambu lampot melingkar Om ya? Ya. Nah, ini juga ini di yang tadi. Nah, sama ki. Nah, ini ada di sana yang sedang habis pangkas. Nah, ini nih yang nantinya bakal ini teman-teman. Nantinya bakal cantik banget kalau udah ada. Kalau udah ada buah-buahnya di sini teman-teman, wah mantap banget. Oke Om Rodi. Oke. Kalau gitu. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Atas informasi dan ilmunya nih. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa nontonnya sampai selesai pokoknya videonya biar nggak gagal paham. Betul. Itu. Oke, Om Rodi. Siap. Baik Papa Official pamit undur diri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turas airnya udah dibatasin, tumbuh lagi kita kurangin lagi ya. Potes lagi, jangan sampai ketinggian. Karena pengurangan tersier ini makin mendekati pruning, makin kita kurangin sedikit-sedikit, akan lebih maksimal agak ke atas, lebih banyak buahnya di atas gitu sih. Ketimbang pendek di sini Kang. Ya. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share, serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.